Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Aditya. Biasa disebut atau dipanggil Adit. Di konten yang pertama ini, gue ingin membuat sebuah puisi bercampur dengan cerita, peneman kalian tidur dan beristirahat ataupun sedang galau. Berjudul Frustasi. Ya, apa kalian pernah ada yang mengalami frustasi karena cinta di sini? Ups, sorry. Di sini begitu banyak suara-suara binatang, jangkrik, dan yang lain-lain. Sesuai dengan tema, puisi malam. Lanjut ke tema, frustasi. Ya, begitu banyak orang frustasi di dunia ini. Di Indonesia terutama. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai stres. Bahasa kasarnya gila ya. Penjelasan gini. Untuk apa sih kalian frustasi karena cinta? Ini beda ya. Kita ngebahas yang dalam hubungan, dalam pacaran gitu. Beda dengan yang sudah berkeluarga atau menikah. Di saat masih pacaran, untuk wanita terutama ya, untuk apa sih kalian frustasi karena seorang pria? Kalian cantik kok, kalian sempurna. Karena pada dasarnya, seseorang perempuan itu lebih baik dan lebih gampang untuk mencari seorang pria. Seperti apapun yang dia cari itu pasti akan dapat. Tetapi dengan niat dan tekad. Memang sih, kalau gini loh, Kak, misalkan aku udah kayak gini, aku suka sama dia, tapi kok dia gak suka sama aku. Kita koreksi dulu diri kita. Apa yang kurang dari kita? Kalau misalkan kita kurang baik, ya maklumi gitu. Perbaiki dulu lah kamu supaya baik. Misalkan, Kak, aku udah cantik, aku udah pas, penampilan aku udah baik. Itu menurut kamu, tapi menurut lelaki itu tidak. Kita selidiki dulu. Si orang yang benar-benar kita sukai itu kita selidiki dulu. Kok kenapa gitu? Gue udah pacaran 2 tahun kok tiba-tiba dia selingkuh berubah. Karena apa gitu? Kita koreksi diri kita dulu. Kalau misalkan dari kita ada yang berubah, tidak seperti dulu, itulah kesalahan kita. Terkadang gini, wanita merasa dirinya paling cantik. Dia semena-mena sama cowoknya. Bahasanya pun kasar. Yang aturan dia perhatian jadi tidak. Para kaum wanita, dengarlah. Seseorang cowok atau pacarmu yang kamu paling sayangi itu sangat tidak suka apabila melihat si wanitanya itu curhat-curhatan dengan seorang cowok. Apalagi main dengan sama cowok. Ya memang Kak, dia itu teman aku, teman curhat aku dari aku masih sekolah. Nggak bisa gitu. Ini soal perasaan, bukan seorang teman. Tidak melarang kamu untuk berteman dengan siapapun itu, cuma dengan materi dan akal sehat atau batasan. Tetapi dengan suka-suka hati kamu ingin berteman dengan semua cowok seolah-olah kamu itu mempunyai diri kamu sendiri. Itu nggak bisa. Terkecuali kamu single atau jomblo, itu bebas kita mau kayak gimana. Karena pada dasarnya sendiri itu lebih baik. Karena memang dalam ajaran Islam itu tidak ada kata pacaran. Tetapi kita kan sebagai kaum anak muda ingin merasakan apa yang namanya itu jatuh cinta. Ya wajar. Saya sih tidak ini ya, tidak menghalalkan. Tapi wajar-wajar aja. Cuman harus penuh tanggung jawab. Apa yang dibilang aturan? Aturan itu suatu batasan. Misalkan gini, sebelum kita berteman dengan seseorang cowok atau sahabat kita dari kecil, dan kamu suka dengan seseorang, kamu bilang dulu dengan si orang yang kamu suka itu atau pacar kamu itu, kamu bilang kayak gini, yang atau sayang, aku punya seorang sahabat. Ini sahabat aku dari kecil, cowok. Misalkan namanya Valdi ya, namanya Valdi. Aku tuh kalau ada apa-apa tuh selalu curhat ke dia. Gimana
pendapat kamu. Suatu saat kamu menjadi pacar aku, apakah kamu bisa terima jika aku curhat dengan dia? Kita lihat jawabannya dia itu. Jawaban si cowok kita itu kita lihat dulu, kita koreksi. Misalkan kata cowok kamu gini, oh boleh, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu tahu aturan, tahu batasan, jangan bilang sayang-sayangan. Kalau hanya sekedar di HP main itu nggak apa-apa, main chatan. Kalau main langsung, aku nggak setuju. Berarti itulah yang dia inginkan. Lebih dari itu, kalian jangan lakuin, gitu kan? Yang namanya perasaan cowok itu, kalau memang udah sayang dengan seorang cewek, dia pun bakal berkorban demi apapun untuk seorang wanitanya yang dia sayang. Begitupun dengan wanita. Kalau si wanita itu udah sayang-sayangnya sama si cowok itu, sampai rela ngasih apapun itu, sampai harga dirinya pun dikasih, sampai suatu kehormatannya pun dikasih, itu kesalahannya. Setelah kehormatan si wanita itu dikasih ke seorang cowok itu, lalu apa? Si cowok itu timbul rasa bosan. Rasa bosan, akhirnya dia meninggalkan kita pas lagi sayang-sayangnya. Gini loh, kalau memang kalian itu suatu orang yang berkomitmen, janganlah seperti itu. Kalian boleh merasakan suatu hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam cinta, dalam soal hubungan ya, bukan dalam segi kejahatan. Tetapi harus ada aturan. Dalam arti gini, kalau memang kalian sudah tunangan dan sudah serah uang, gak apa-apa. Kalian mau kasih kayak apapun gak apa-apa, karena kalian udah ditandai ingin dinikahi. Kalau masih pacaran, belum ada bayangan-bayangan buat ke nikah, itu tolong dong, jangan dikasih dulu sepenuhnya. Karena apa? Kita belum tahu jawaban si cowok ini mau serius atau enggak. Kebanyakan tuh tong kosong berbunyi nyaring gitu loh. Pengennya mau serius, wah aku sayang banget sama kamu, wah aku gak bisa kehilangan kamu. Oh gak bisa seperti itu namanya omongan kosong. Kalau kalian belum ditandai dengan sebuah cincin, itu kalian belum ingin diseriusi sama si cowoknya ini. Tandanya si cowok ini cuma main-main. Oke, sekian puisi dan cerita malam ini. Kurang lebihnya ya mohon maaf apabila gue ada salah kata atau salah omong yang bikin kalian hatinya sakit. Jangan baper. Lanjut lagi ke episode kedua, part 2-nya. Ya di request aja di kolom komentar. Sekian dari gua, Aditya. Sampai jumpa kembali dan selamat malam, selamat menikmati aktivitas kalian. See you.